Nisha Yukiko, Arfandi, Auxiliadora, Bintang Azahra dan Laura. Kami akan mempresentasikan mengenai bab 8 bagian B, kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, untuk bagian pertama itu terkait dengan definisi. Next, nah kalau di bagian definisi ini poin A sampai D itu sama antara PMK 225 dan 234. Nah, perbedaannya itu terdapat di bagian E poin B, di mana kalau pada pasal 225 itu bunyinya bagian B disediakan oleh pemerintah, di mana 1 merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah, atau 2 merupakan peningkatan kapitalisasi terhadap aset milik pemerintah yang dipartisipasikan. Sedangkan pada pasal 234, nah bagian 2 ini bunyinya disediakan oleh pemerintah yang A merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah pemberi konsensi, atau B merupakan peningkatan aset pemberi konsensi. Nah, bedanya itu ada di poin pertama. Kalau di pasal 225 dia merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan di pasal 234 dia dimiliki oleh pemberi konsensi. Jadi kalau yang 225 pemerintah, yang 234 pemberi konsensi. Next. Nah, terus kalau di PMK 225 itu terdapat bagian F, sedangkan di PMK 234 itu bagiannya digabung. Jadi nggak ada bagian F pada PMK 225 digabung jadi poin E di PMK 234. Nah, terus terdapat tambahan juga di PMK 234. Dia menjelaskan tentang karakteristik perjanjian jasa konsensi, di mana karakteristik tidak disebutkan di PMK 225. Nah, bunyinya seperti ini. Lebih lanjut, perjanjian konsensi jasa dimaksud mempunyai karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, pemberi konsensi adalah entitas pemerintah. Kedua, mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsensi jasa dan penyedia jasa pelayanan publik terkait, dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsensi. Yang ketiga, perjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut oleh mitra dan mengatur revisi tarif selama periode perjanjian konsensi jasa. Yang keempat, mitra wajib menyerahkan aset konsensi jasa jadi barang milik negara kepada pemberi konsensi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, lepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya. Dan yang kelima, perjanjian dimaksud atau dalam perjanjian mengikat menetapkan standar kinerja mekanisme penyesuaian tarif dan pengaturan untuk memenuhi perselisihan. Pemberi konsensi dalam hal satu adalah entitas akuntansi atau laporan pemerintah pusat yang diberikan hak penggunaan aset konsensi jasa kepada mitra. Sedangkan mitra dalam hal ini adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsensi jasa yang menggunakan aset konsensi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsensi. Selanjutnya itu bagian 2, itu bagian jenis. Next. Nah, kalau di bagian jenis ini terdapat tambahan poin E pada PMK 234 yang tidak terdapat pada PMK 225. Selebihnya sama, si PMK 225 juga dia menyebutkan jenisnya ada tanah, ada gedung dan bangunan atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama atau kemitraan. Bagian C, BMN selain tanah dan bangunan. D, aset berwujud. Dan kalau dalam PMK 234 ditambahkan bagian E, yaitu konsensi
Aset konsensi jasa. Dalam suatu perjanjian konsensi jasa dapat berupa jalan, jembatan, terowongan, penjara, rumah sakit, bandara, fasilitas distribusi air, pasokan energi, dan jaringan telekomunikasi, instalasi permanen untuk operasi militer dan operasi lainnya, dan aset tetap lainnya atau aset tak berwujud yang digunakan untuk keperluan administrasi dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bagian 3 yaitu pengakuan. Next. Untuk di bagian ketiga ini, yang di bagian pengakuan antara PMK 225 dengan PMK yang terbaru, PMK 234, untuk poin A dan B-nya sama. Yang berbeda itu dimulai dari bagian C, di mana pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsensi jasa. Yang pertama, untuk di PMK 225 ini, dia menjelaskan mengenai karakteristik umum mengenai perjanjian konsensi jasa tersebut, dan itu dihilangkan. Kemudian dihilangkan dan diganti pada PMK 234 dengan penekanan kapan aset kemitraan tersebut diakui, yaitu sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan asal aset tersebut. Selanjutnya adanya pembahasan mengenai BMN yang dipartisipasikan dihilangkan pada pasal atau poin ketiga ini, yaitu poin pengakuan. Selanjutnya juga ada penekanan penyajian pada pengungkapan CALK dengan memperhatikan PSAP di PMK yang ke-234. Sedangkan kalau misalnya yang di PMK yang lama, penekanan terhadap penyajian pengungkapannya secara akuntansinya itu tidak terlalu ditekankan. Next. Selanjutnya ada bagian 4 yaitu pengukuran. Jadi pada bagian pengukuran ini terdapat perbedaan pada bagian C. Pengukuran aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa antara PMK 225 dan PMK 234, di mana pada PMK sebelumnya hanya terdapat 2 pengukuran yang diperincikan. Namun pada PMK terbaru lebih dipersingkat, hanya satu pengukuran saja. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Pada PMK 225 berbunyi, pada bagian E berbunyi, maksudnya pada bagian C berbunyi, yang pertama, aset konsesi jasa yang berasal dari aset partisipasi mitra yang memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa diukur sebesar nilai wajar, yaitu nilai konstruksi aset konsesi jasa atau peningkatan kapitalisasi aset pada BMN yang sudah ada sesuai dengan dokumen laporan konstruksi. BAST operasional aset konsesi jasa atau dokumen yang dipersamakan. Yang kedua, dalam hal terdapat BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa, maka pemerintah melakukan reklasifikasi BMN yang dipartisipasi tersebut sebagai aset konsesi jasa sebesar nilai tercatat aset sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan pada PMK 234 sendiri lebih dipersingkat, hanya satu pengukuran saja, yang berbunyi komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan layanan publik yang berasal atau disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi
atau peningkatan aset pemberi konsesi diukur sebesar nilai awal perolehan atau tercatat perolehan asetnya di barang milik negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagian 5, yaitu tentang penyajian dan pengungkapan. Next, Fandi. Nah, di bagian 5 ini perbedaannya itu terdapat pada hal umum kemitraan, pola perjanjian jasa konsensi yang terletak pada poin ketiga. Jika di PMK nomor 225 PMK 05 tahun 2019 menjelaskan bahwa pengakuan aset konsensi jasa pada periode pelaporan baik aset dibangun atau dikembangkan oleh mitra maupun BMN direklasifikasikan sebagai aset konsensi jasa. Sedangkan pada poin ketiga di PMK nomor 234 PMK 05 tahun 2020 menjelaskan bahwa nilai buku aset konsensi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan jelaskan bahwa itu termasuk aset milik pemberi konsensi yang direfleksikan sebagai aset konsensi jasa. Dan sekian itu presentasi dari dari bagian 5. Ya, selanjutnya bagian 6, perlakuan setelah perolehan. Jadi next slide. Di pasal 6 PMK 225 itu mengatur tentang perlakuan terhadap aset kemitraan yang memiliki karakteristik dapat disusutkan. Akan dilakukan perhitungan estimasi nilai penyusutan secara sistematis selama umur ekonomi aset tersebut dan tidak dibatasi oleh masa konsensi. Setelah masa konsensi berakhir, aset kemitraan akan direklasifikasi ke dalam jenis aset tetap atau aset tak berwujud. Kemudian di PMK 234, pasal 6 tersebut telah dihapuskan. Selanjutnya, Evan. Laura. Selanjutnya bagian ke-7 peralihan. Perbedaannya dalam PMK nomor 225 PMK 05 2019 terdapatnya aturan peralihan mengenai akuntansi aset lainnya. Aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga, sedangkan di PMK nomor 234 PMK 05 2020 aturan peralihan ini mengenai akuntansi aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga sudah dihapuskan. Aturan peralihan ini mengatur mengenai pengakuan pertama kali untuk aset konsensi jasa sebagai aset kemitraan sesuai pelaksanaan perjanjian konsensi jasa. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon koreksi dan saran dari teman-teman dan Bapak. Terima kasih.